Men ketok. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Medongsari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua diberikan nikmat berupa sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK. Nah, untuk membuka gombel pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalahnya. Semoga bisa memperlancar acara gombel pada pagi hari ini. Kepada Dulia kami persilahkan untuk memimpin gombel pada pagi hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Medongsari, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Medongsari. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kepada kita sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam acara gombel dan menyampaikan hasil dari desiminasi saya ketika kemarin mengikuti desiminasi di Temanggung. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan hasil rencana tindak lanjut dari desiminasi PKG PJOK yang telah saya lakukan selama hampir kurang lebih 3 bulan. Nah, ini untuk latar belakangnya itu partisipasi aktif siswa, karena untuk di SD ini partisipasi siswanya itu masih kurang aktif ya. Jadi untuk mengaktifkan siswa itu untuk mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan siswa melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi dengan kegiatan ini nanti anak-anak diharapkan menjadi lebih aktif. SD Negeri 1 Medongsari itu baru memiliki komunitas yang mendukung dengan aset berupa lapangan olahraga, aset guru yang aktif, dan keterlibatan orang tua yang tinggi. Ya, di Negeri SD Medongsari itu sudah memiliki komunitas yang mendukung ya. Sudah ada aset lapangan olahraga itu yang dekat dengan SD kita, itu ada di sebelah SD. Terus ada aset guru yang aktif. Alhamdulillah guru-guru di SD Negeri 1 Medongsari ini aktif semua, dan keterlibatan orang tua yang tinggi. Jadi di SD Medongsari ini keterlibatan orang tuanya tinggi ya, karena aktif di grup juga aktif, dan dalam kegiatan apapun itu aktif ya. Terus kebutuhan di lapangan itu kurangnya kegiatan fisik teratur. Jadi anak-anak itu kegiatan fisiknya itu masih kurang teratur, karena fisiknya itu cuma ketika jadwal olahraga saja. Jadi di rumah itu masih malas untuk melakukan kegiatan olahraga. Terus minimnya edukasi tentang makanan sehat. Di SD kita, anak-anak kita masih banyak yang makan makanan tidak sehat ya. Biasanya santap saji atau makanan minuman-minuman yang kemasan itu sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Terus ada keterbatasan dalam pengembangan keterampilan sosial. Ya, anak-anak kita masih untuk keterampilan sosial itu masih kurang ya. Jadi kurang peduli dengan temannya. Misalkan ada temannya yang susah, itu masih belum ada kemauan untuk membantu gitu ya. Terus ada untuk mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan SEM. Nah, ini untuk kegiatan SEM mungkin masih asing pada Bapak
SEM itu adalah pertandingan yang dilakukan oleh anak didik kita dan panitianya adalah anak didik kita sendiri. Jadi dari juri, dari nanti yang jadi pemimpin, jadi ketuanya, ketua panitia, itu semuanya yang terlibat adalah siswa kita. Itu adalah latar belakang dari rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan. Terus tujuannya meningkatkan kesadaran tentang makanan sehat. Jadi dengan adanya rencana tindak lanjut ini nanti siswa diharapkan lebih paham dengan apa itu makanan sehat, manfaatnya apa, dan nanti akibatnya apa bila tidak makan makanan sehat. Itu ya. Untuk yang kedua, mendorong aktivitas fisik. Jadi dengan adanya rencana tindak lanjut diharapkan anak-anak itu mampu beraktivitas fisik yang rutin. Jadi paling tidak itu seminggu 2 kali. Terus untuk tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Jadi dengan kegiatan yang akan saya laksanakan ini diharapkan bisa mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Terus untuk yang keempat itu meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa dalam kegiatan. Jadi ketika nanti kegiatan SEM, anak-anak itu akan aktif karena semua berperan. Ada yang berperan menjadi pemain, ada yang berperan menjadi juri, ada yang berperan menjadi panitia, dan lain sebagainya. Itu tujuan yang diharapkan dari kegiatan RTA. Selanjutnya yaitu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaiannya, siswa memahami pentingnya pola makan sehat. Jadi nanti anak-anak lebih paham ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang anak-anak sering jajan yang sembarangan. Dengan tugas ini nanti anak diharapkan bisa memahami pentingnya pola makan sehat. Terus yang kedua yaitu siswa lebih aktif secara fisik. Ya, biar tidak kecenderungan ketika di rumah, nanti juga anak akan diberi tugas biar tidak cuma main HP saja di rumah. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial dan kerjasama siswa meningkat. Jadi dengan acara SEM itu nanti anak-anak akan lebih terampil bersosial karena mereka akan bekerja sama dengan timnya. Terus yang keempat, partisipasi dan kepemilikan siswa terhadap kegiatan sekolah meningkat. Nah ini nanti kan anak ketika lomba itu akan berpartisipasi ya. Jadi semua siswa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, langkah-langkah aksi ada sosial, itu ada dari kepala sekolah, ada rekan guru, ada peserta didik, dan ada wali murid. Terus melibatkan siswa dalam perencanaan dan persiapan kegiatan. Selanjutnya mengadakan sesi edukasi tentang makanan sehat dan kegiatan event bola voli. Jadi nanti yang akan diambil itu adalah lombanya lomba bola voli. Rencananya itu yang akan mengikuti adalah kelas 4, 5, dan 6. Nanti yang putra lomba bola voli dan yang putri akan menyusun atau merangkai gerakan senam irama seperti itu. Terus langkah-langkahnya yang keempat itu menyusun kepanitiaan kegiatan senam dan pertandingan bola voli. Jadi nanti setelah
nanti semoga bisa uniform. Misalkan tidak bisa, nanti siswa hanya bertanding, kita yang akan menjadi panitianya. Itu kalau yang senang. Kalau yang voli diharapkan siswa semua yang melakukan. Terus langkah-langkah yang keempat yaitu pelaksanaan puncak kegiatan. Jadi untuk puncak kegiatan itu kapan? Kegiatannya nanti kita bahas bersama. Terus yang keenam yaitu mengadakan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Setelah kegiatan nanti kita melakukan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Misalkan dengan kegiatan itu nanti kekurangannya apa atau kelebihannya, atau kelebihannya mungkin belum ada ya, tapi biasanya banyak kekurangannya. Ngantuk ibu-ibu, bapak-bapak? Ngantuk. Apa kita mau ice breaking dulu biar gak ngantuk? Oh iya, mari kita ice breaking dulu bersama ya. Berdiri ya sebelum dilanjutkan ke slide berikutnya. Ayo berdiri semuanya. Kita goyang bersama nggih. Biar gak ngantuk. Ini sambil melemaskan otot-otot kita.
Terima kasih. Masih ngantuk? Ya. Saya kira ada masih ngantuk. Kita lanjutkan ya Ibu-ibu. Masih semangat? Mantap Bu, semangat karena belum semangat ya. Ini udah tadi sudah sampai ke langkah-langkah aksi ya. Untuk selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi untuk struktur programnya itu adalah termasuk dalam program kokurikuler dengan melibatkan seluruh siswa SD Negeri 1 Kedungsari kelas 1 sampai kelas 6. Terus pihak yang terkait yaitu guru atau pembel ini semua, terus ada wali murid, komite sekolah dan puskesmas. Jadi untuk wali murid itu nanti bekerja sama dalam menyiapkan event lombanya itu. Terus kalau komite sekolah juga mendukung kegiatan tersebut. Untuk puskesmas nanti penyuluhan makanan sehat. Untuk jenis kegiatan yaitu senam massal, bazar makanan sehat, pertandingan bola voli itu kelas 4 sampai kelas 6, dan penyuluhan tentang makanan sehat oleh puskesmas itu di kelas 1 dan 3. Jadi untuk yang senam, bazar makanan sehat, pertandingan bola voli itu dilakukan oleh kelas 4 sampai kelas 6. Nah, untuk kelas 1 sampai 3 karena belum memungkinkan untuk lomba voli, maka ini nanti kegiatannya yaitu penyuluhan tentang makanan sehat. Karena makanan sehat itu sangat berguna untuk tubuh karena kalau misalkan kita makan makanan sembarangan nanti berdampak pada tubuh kita. Untuk pelaksanaan programnya itu hari insya Allah untuk rencananya Sabtu dari pukul 7 hingga pukul 13. Tempat lapangan sekolah dan ruang kelas, lapangan atau halaman sekolah. Aset yang digunakan, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi sumber daya yang tersedia di sekolah itu apa saja? Misal kalau di SD kita itu fasilitasnya ada lapangan bola voli ya, itu ada di halaman sekolah, bola voli juga ada, netnya juga ada, ruang kelas ada pasti, dan sumber daya manusia itu ada guru, orang tua, dan siswa. Itu termasuk sumber daya manusia. Jadi untuk fasilitasnya sudah ada semua ya, alhamdulillah punya kita sudah ada semua. Cuma mungkin masih ada kekurangan di net ya, karena kemarin udah agak rusak ya netnya ya Pak Adi. Ya. Untuk penggunaan sumber daya itu memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan fisik. Jadi kita memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada untuk kegiatan fisik ya. Adanya lapangan yang digunakan lapangan, adanya bola voli berapa yang itu yang digunakan. Melibatkan orang tua sebagai pendukung logistik. Jadi misalnya ada kekurangan logistik, nanti kita libatkan orang tua. Untuk selanjutnya menggunakan tenaga siswa untuk membantu penyelenggaraan kegiatan. Ya, jadi nanti siswa pasti aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, ini untuk rencana evaluasi itu bentuk evaluasi itu pemantauan atau observasi oleh guru. Pengumpulan data itu dari wawancara, refleksi, dan kuesioner. Jadi nanti bentuk evaluasinya nanti akan kita berikan kepada guru juga, kepada ini guru yang ikut kombel semuanya, dan untuk refleksinya juga diberikan kepada siswa. Jadi nanti siswa, guru diwawancara semuanya dan diberikan refleksi dan kuesioner. Jadi semuanya dapat ya, itu untuk mengetahui kekurangan apa yang masih mengganjal. Terus untuk teknik pelaksanaan yaitu peserta didik itu nanti diberi kuesioner
refleksi pasca kegiatan. Jadi untuk peserta didik diberikan kuesioner dan refleksi, karena mungkin kalau wawancara susah ya kalau peserta didik karena masih kecil ya. Untuk guru dan staf nanti wawancara dan diskusi. Jadi misalkan nanti diwawancara kurangnya apa itu diwawancara dan nanti didiskusikan hasilnya atau kekurangannya. Untuk orang tua itu survei kepuasan ya. Jadi nanti dikasih survei misalnya kegiatan itu udah puas atau belum dengan kegiatan yang kita laksanakan seperti itu. Mungkin nanti kita ini kegiatan ini bisa dibarengkan dengan kegiatan P5 ya, atau ketika gelar karya itu. Tantangan dan solusi. Ini banyak tantangannya pasti, keterbatasan waktu dan jadwal. Karena memang kalau di sekolah itu waktunya sudah habis untuk pembelajaran dan jadwalnya juga kadang bertabrakan dengan misalkan kegiatan lomba-lomba yang begitu banyaknya, apalagi tahun besok itu ada banyak lomba yang akan kita laksanakan. Itu keterbatasan yang pertama. Untuk keterbatasan yang kedua, tantangan atau solusinya ya, untuk keterbatasan sumber daya. Pasti sumber daya itu pasti ada kekurangannya ya. Nanti solusinya itu menggunakan aset yang dimiliki secara maksimal. Jadi dimaksimalkan aset apa yang ada di sekolah itu dimaksimalkan sebaik mungkin. Dan rendahnya motivasi dan dukungan rekan sejawat. Nah, mungkin ini misalkan ada tantangan seperti ini, nanti solusinya itu gencar dalam sosialisasi dan persuasi ya. Jadi nanti disosialisasikan kepada rekan-rekan, terus dikasih persuasi biar mereka itu jadi tertarik mengikuti kegiatan itu. Terus kemampuan peserta didik dalam mengorganisir kegiatan masih kurang. Misalkan nanti ada tantangan seperti ini, kok siswanya itu kok gak greget, kurang semangat untuk mengikuti kegiatan. Nanti seterusnya itu mempersiapkan secara teliti dan memberikan bimbingan terstruktur kepada siswa. Jadi memang harus kerja keras beneran ini kalau sama siswa ya, karena siswa itu untuk mengaktifkan siswa itu agak susah ya di sini ya. Nah, ini sudah sampai ke penutup. Dengan program ini saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, berpihak kepada siswa dan bermakna bagi semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, atau mungkin kok tadi itu programnya seperti itu cocok apa tidak di sini, bisa diutarakan gitu ya. Langsung saja ya biar tak boleh saya ya Pak. Monggo yang mau bertanya terkait dengan hasil paparan saya tadi, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulian yang ingin saya, ya ini tidak bertanya ya, yang ingin akan saya sampaikan tentang pelaksanaan kegiatan. Tadi kan kegiatan tadi ada lomba voli. Nah, itu misalnya diadakan setelah anak-anak mengikuti tes semester 1 ini, pelakunya kurang atau enggak, misalnya saja. Nah, hanya itu saja, terima kasih. Ini khusus untuk yang lomba-lomba. Terima kasih Putri, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gedong-Sari yang sudah menanyakan tentang kegiatan itu ya. Untuk semester 1 ini, setelah tes semester 1 ini, karena ada kegiatan Popda itu mohon maaf belum bisa dilaksanakan, karena nanti setelah tes selesai semester 1 ada jadwal Popda di kabupaten itu tanggal 17, 18, 19 gitu saya. Mungkin ini rencananya itu di semester 2 dikenaikan
kegiatan kelas gitu. Ya insya Allah bisa berjalan sungguh-sungguh gitu. Itu rencana nanti kan disesuaikan dengan kegiatan kita di sini itu masih apa bisa apa enggak kegiatan itu berlangsung gitu. Ya semoga bisa gitu. Ada lagi yang mungkin yang akan bertanya silakan atau menyanggah? Monggo. Kalau tidak mungkin saya akan membalikkan kertas. Nanti mohon diisi oleh ibu-ibu. Diisi misalkan tadi itu yang kurang cocok itu apa, atau mungkin akan menambahin kegiatan apa, silakan ditulis di sini nanti untuk catatan saya, atau mungkin ketika saya membacakan rencana tindak lanjut saya itu kurang sesuai atau kegiatan yang kurang sesuai, silakan nanti ditulis di sini. Saya beri waktu 5 menit saja, oke? Bukan usah diparingi nama, nanti tidak ketahuan. Ya, refleksi, ya. Monggo ke ibu-ibu, ada yang tidak tahu? Silakan untuk semuanya ya bebas. Misalkan ada untuk kegiatan kurang apa boleh, untuk hasilnya rencananya ya boleh. Silakan. Jujur-jujuran mawon.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksi hari ini tentang penyampaian RTL yang sedang saya laksanakan. Mungkin ada beberapa yang saya bacakan nih, tapi tidak semua ya. Dari hasil refleksi yang tadi, penyampaian RTL bagus, jelas, rencana kegiatan setuju sekali sesuai dengan hobi anak-anak, khususnya lomba voli. Rencana kegiatan bagus, fokus melatih anak berorganisasi untuk kepanitiaan lomba dan bazar makan sehat. Terima kasih untuk yang kedua itu dalam penyampaian masalah destinasi tujuan kuliah sudah bagus, alhamdulillah. Ini tenang orang ini rata sangkok ya. Sudah bagus, sudah sesuai ya. Program yang beliau adakan ini menurut saya cukup bagus, terutama untuk implementasi makanan sehat karena saat ini siswa-siswa sangat sering makan makanan siap saji di mana mengandung banyak formalin dan lain-lain yang berakibat kurang baik terhadap kesehatan. Terus program STEM sangat menarik karena anak berarti menjadi panitia dan pelaku dalam rencana kegiatan. Program sudah sesuai dengan lingkungan sekolah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksi hari ini. Untuk lomba voli memang saya mengambil bola voli itu karena anak-anak memang sukanya di sini voli ya. Yang paling diminati itu voli dan yang ada juga lapangannya yang ada juga voli seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Masih ada yang mau mengganjal dalam hati, boleh diutarakan di sini. Tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk rencana tindak lanjut diseminasi PJUK yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu yang memberikan kesempatan saya untuk bicara di depan sini. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembuka acara. Terima kasih atas diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bulia dalam acara Kombel SDN 1 Medongsari. Insya Allah apa yang Bulia programkan akan kami dukung sehingga nanti akan membawa perubahan serta kemajuan untuk anak-anak kami. Terima kasih sekali lagi untuk Bulia yang sudah memaparkan dengan begitu detail dan jelas. Mari bersama-sama kita majukan sekolah kita karena maju dan tidaknya guru adalah sebagai ujung tombak sebagai agen perubahan untuk pembelajaran di sekolah kita. Dari awal hingga akhir saya membawakan acara, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.